Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Lara Story akan mereview chapter 1068. Chapter kali ini masih berhubungan dengan Void Century yang merupakan sejarah terlarang. Selain itu, mimpi besar Vegapunk juga diungkapkan. Parahnya, CP0 sudah berhasil menumbangkan salah satu klon Vegapunk. Sebelum lanjut, terima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Lara Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, biar kalian semua gak ketinggalan update selanjutnya. Di cover story, kita diperlihatkan Caesar dan Judge masih bertengkar. Caesar dan Judge sama-sama benjol kali ini. Padahal, Caesar pengguna Devil Fruit tipe Logia. Kalau Caesar mau mengalahkan Judge, dia bisa saja memanipulasi gas di sekitarnya. Tapi, sepertinya Caesar dihajar dulu oleh Judge menggunakan busur satu haki atau bahkan menggunakan teknologinya. Baru Caesar memukul Judge. Oh ya, sebelumnya Judge lupa pada Caesar. Hal ini yang memicu pertengkaran mereka. Dan hasil akhir dari pertengkaran itu, Judge ingat kalau mereka dulunya anggota dari organisasi Meds. Di situ juga terlihat setengah badan dari Vegapunk. Pakaiannya sama seperti saat Kuma memperkenalkan diri, dia diubah menjadi cyborg oleh Vegapunk. Hanya saja, kali ini terlihat jelas lidah panjang dari Vegapunk. Di kanan dan kiri Vegapunk ada dua siluet. Bisa jadi itu Caesar dan Judge saat muda. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dua siluet itu juga orang lain. Di awal chapter, Pythagoras berterima kasih pada CP0. Mereka sudah bisa membawa Seraphim Kuma kembali. Dan Pythagoras meminta untuk memberi perintah pada Seraphim Kuma untuk kembali. Maka Seraphim Kuma bisa kembali dengan sendirinya. Pythagoras juga meminta CP0 untuk langsung kembali. Sampai saat ini, kita belum mengetahui apa saja terjadi dengan Seraphim Kuma. Tapi yang Lara Story masih yakin, jika Seraphim itu juga memiliki kelemahan, yaitu keinginan utama dalam dirinya, sama seperti robot Hyu yang kita lihat di chapter 1061. Kaku protes karena sambutan dingin dari Vegapunk, apalagi alasan dari Vegapunk yang sedang sibuk sehingga tidak bisa menyambut mereka. Lucci sudah berpikir jika pasti Vegapunk mengetahui sesuatu sehingga Vegapunk ini berusaha untuk tidak bertemu dengan CP0. Lucci langsung menanyakan tentang hilangnya kapal dari CP5, CP7, dan CP8. Dan Lucci mempermasalahkan kenapa tidak ada satupun kapal dari World Government bisa kembali setelah dari Egghead. Lilith langsung marah dan menduga jika CP0 menuduh mereka. Ia menenggelamkan kapal-kapal dari World Government. Pythagoras langsung meminta mereka untuk kembali karena mereka tidak mengizinkan CP0 untuk masuk. Lucci yang mengetahui penyebab hilangnya kapal itu karena robot Sipis langsung meminta semuanya untuk meninggalkan kapal dan masuk ke Egghead. Mereka masuk ke Egghead menggunakan ability dari Seraphim Kuma. Di saat yang bersamaan, ketika CP0 meminta Seraphim Kuma untuk menteleport mereka, Kuma yang asli lari dan berusaha melepaskan peralatan yang menempel pada badannya. Dan anggota Revolutionary Army lainnya juga mengejar Kuma. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya karena Kuma menteleport dirinya sendiri. Bahkan Dragon tidak bisa berbuat banyak. Sepertinya otak yang digunakan untuk Seraphim Kuma juga merupakan otak yang sama dengan Kuma yang asli. Sehingga jika ada perintah dari Vegapunk atau perintah pada Seraphim Kuma, Kuma yang asli juga merespon sesuai yang diperintahkan. Jadi kemungkinan besar Kuma menteleport dirinya ke Egghead. Bisa jadi Dragon nantinya mencoba menghubungi Vegapunk untuk menanyakan keberadaan Kuma. Masalah ini menjadi rumit karena Vegapunk dan para kloningannya sedang menghadapi CP0. Lalu di kelompok Luffy bertanya pada Vegapunk kenapa mau meninggalkan Egghead padahal labnya ada di sana. Vegapunk menjawab dengan menceritakan mimpinya. Vegapunk menggunakan setiap berry yang disumbangkan dari pemerintah untuk penelitiannya. Bahkan, ide-ide Vegapunk masih terus mengalir. Sayangnya dia masih kekurangan dana, waktu, dan tenaga kerja. Vegapunk ingin mengubah dunia ini menjadi dunia sains, di mana semua orang bisa menikmati energi secara gratis.
Yang ini sudah pasti Vegapunk ingin menciptakan atau mengembalikan lagi ke masa kerajaan Joy Boy, di mana saat itu teknologi yang sangat maju dan akhirnya dikalahkan oleh World Government dan membuat kemunduran. Vegapunk mengatakan jika dia bisa mengubah energi itu ke wujudnya nyata dan semua orang bisa merasakan manfaatnya, maka tidak ada lagi peperangan. Oh ya, mimpi Vegapunk ini seperti mimpi dari Tesla, di mana Tesla ingin membagikan listrik ke seluruh umat manusia secara gratis. Bahkan bisa digunakan untuk alat telekomunikasi dan untuk menyampaikan kabar ataupun sejenisnya. Tapi, impiannya gagal karena investor tidak mau membiayai lagi. Ini seperti Punk Records yang menyimpan banyak informasi dan semua orang bisa mengaksesnya. Bahkan di chapter 1067, Punk Records juga digambarkan ada energi listrik yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang dia punya ke orang lain. Vegapunk protes nih karena Luffy itu ngupil terus. Vegapunk berpikir jika Luffy tidak tertarik sama sekali, padahal Luffy masih mendengarkannya. Ada kemajuan sih buat bakat Senjo kita yang biasanya tidak terlalu peduli dengan cerita orang lain. Luffy menanggapi dengan mengatakan dia cuma tidak ingin menjadi atau dianggap sebagai hero. Selama perbuatan itu menyenangkan orang lain, itu baik. Vegapunk mengatakan jika masalahnya menemukan energi itu sama saja mengungkapkan sejarah yang terlarang. Dan itu sebabnya Vegapunk akan dibunuh oleh World Government karena dia sudah tahu terlalu banyak dan nasibnya akan sama seperti Ohara. Jadi resiko mewarisi tekad Ohara bisa jadi bernasib sama dengan Ohara karena mengetahui hal-hal yang tabu itu. Tapi yang menariknya di sini nih, Vegapunk ingin mimpinya benar-benar didengar oleh Luffy. Apalagi mimpi Vegapunk ini juga sangat besar. Tujuannya mengubah dunia ini seperti bagian dari mimpi Luffy juga, di mana keduanya ingin setiap manusia bisa hidup makmur. Hanya saja Vegapunk yang memang sangat cinta sains dan ternyata kerajaan kuno juga ada hubungan dengan sains, tentunya ingin mewujudkan di bidang sains. Yang perlu diingat juga, mimpi dari para kru Mugiwara ini sebagian terjadi setelah One Piece ditemukan atau bahkan harus mengalahkan World Government terlebih dahulu. Mimpi Luffy yang masih belum disebutkan apa, tapi dia ingin mengubah dunia agar semua orang bisa makan sepuasnya. Robin yang ingin mengetahui sejarah dunia yang sebenarnya, Nami yang ingin membuat peta dunia, Sanji dengan All Blue, dan Chopper yang ingin mengobati segala penyakit, serta Franky yang ingin keliling dunia menggunakan kapalnya. Yang itu semua akan terwujud jika menemukan One Piece dan penyelesaian masalah dunia ini. Setelah mengetahui mimpi dari Vegapunk ini, para story jadi penasaran bagaimana impian dari Dragon mengenai dunia ini ya, dan ingin mengubah dunia menjadi seperti apa. Apakah hanya ingin menghilangkan korupsi dan perlakuan semena-mena dari Tenryubito? Patut kita tunggu nih storyers. Oh ya, di baju Luffy juga bertuliskan angka 163, di mana di baju Luffy saja yang terdapat angka ini. Karena Oda suka menggunakan permainan kata, Line Story langsung mencari Goro Awase mengenai angka itu. Dan Line Story menemukan 163 dibaca Hitomuso, yang artinya manusia yang tidak ada tandingannya. Musou juga berarti warrior dan strong-willed. Luffy yang merupakan Dewa Nika merupakan seorang warrior of liberation atau pejuang pembebasan, dan dia keturunan Kondi yang memiliki tekad yang sangat kuat. Nilai story pikir Luffy akan menjadi yang terkuat dan tidak sebanding dengan lainnya. Tapi ada permainan kata yang lain juga. Angka 16 berhubungan dengan Imu sama. Jadi 163 dibaca Imu Mitsu yang artinya kebohongan Imu. Ini berarti Nika sang pejuang pembebasan akan mengungkapkan kebohongan Imu yang selama ini ditutupi, bahkan yang mengetahui akan dibinasakan. Dan Luffy nantinya akan menghentikan pembersihan besar-besaran yang diminta oleh Imu melalui Gorosei. Saat Vegapunk menjelaskan mimpinya, CP0 sudah melakukan penyerangan. Vegapunk mengatakan yang membuat keributan itu pasti CP0. Di sini Luffy masih belum update mengenai Cyberpol. Luffy tidak mengetahui apa itu CP0 dan yang dia ingat Cyberpol tertinggi yaitu CP9.
Jinbei menjelaskan bahwa member dari CP0 memiliki histori membawa malapetaka. Ini berarti tugas yang diselesaikan oleh CP0 dianggap sebagai musibah oleh sebagian orang. Tapi, yang perlu diingat, apapun tugasnya, pasti mereka akan mencari kambing hitam. Nah, di sini Lucci juga sudah menggunakan medali di bajunya, berbeda dengan saat di referee. Saat itu, Lucci masih menggunakan aksesoris bunga di bajunya. Sepertinya dia berhasil menyelesaikan tugas pembunuhan yang penting. Last Story jadi teringat dengan kasus kematian King Cobra, di mana saat referee, Revolutionary Army juga membuat keributan di sana. Saat itu, Sapo juga melawan dua admiral secara langsung, di mana Lucci juga pastinya mengetahui tindakan Sapo dan dia mendapatkan perintah dari Kurose secara langsung untuk membunuh King Cobra. Jadi itu merupakan kesempatan yang bagus untuk mengkambing hitamkan Sapo. Kembali lagi ke Egghead, di mana para peneliti dan pekerja di sana mengira CP0 adalah penyusup, karena mereka tidak masuk melalui pelabuhan dan tidak memakai baju berwarna hitam seperti biasanya. Dan seperti biasa, Usopp dan Nami memberikan reaksi yang heboh. Tapi di dua panel yang menunjukkan Lucci, Robin dan Franky tidak memberikan reaksi apa-apa. Sepertinya mereka juga berpikir kalau Lucci mengetahui mereka ada di sana, pastinya mereka juga akan diburu oleh CP0. Tapi yang menarik di sini nih, Sanji sudah memberikan reaksi untuk melindungi Robin meskipun kakinya tidak bisa bergerak. Sokka juga meminta Atlas untuk menyiapkan Seraphim Hancock, Seraphim Mihawk, dan Seraphim Jinbei. Dia juga meminta Sentomaru untuk mengarahkan Seraphim. Sentomaru merupakan seorang marin yang tentunya tidak tahu apa tujuan dari CP0 ini. Tapi, jika Sentomaru melihat Mugiwara Ichimi, pastinya ini akan menjadi bumerang bagi Straw Hat dan Vegapunk. Sentomaru yang seorang marin tentunya juga tidak membiarkan Straw Hat Pirates dan juga Bonnie bisa berkeliaran di sana. Sentomaru pasti juga akan berusaha menangkap mereka semua. Ini akan menjadi kejadian yang rumit, di mana Vegapunk tidak mengizinkan mereka untuk menyerang Straw Hat dan Bonnie, sedangkan Sentomaru ingin menangkapnya. Bahkan kemungkinan besar, Sentomaru akan bekerja sama dengan CP0. Straw Hat Pirates akan berhadapan dengan Seraphim dan juga CP0. Dan mungkin saja Zoro akan melawan Seraphim Mihawk. Yang ini pastinya tidak sesimpel, oh ya, nanti Straw Hat Pirates akan berhadapan dengan CP0 saja. Bahkan, jika kabar Sentomaru dikalahkan, nantinya akan memancing kedatangan Kizaru. Yang pasti ini tidak sesimpel yang dibayangkan sebelumnya. Lalu, Vegapunk ini menunggu Luffy dan Bonnie serta yang lainnya di atas. Dan Vegapunk di sini melakukan warp sama seperti Stealth Black Sanji. Dan sains ini membuat Luffy pusing. Wajar saja karena dia memang tidak bisa menerima informasi yang sangat detail meskipun itu sangat menarik. Luffy akan mengerti jika dijelaskan secara simpel sesuai dengan pikirannya. Kaku yang penasaran dengan teknologi yang ada di sana langsung terbang menuju atas awan. Nah, angka yang tertulis di atas awan ini kali ini berangka 072, di mana sebelumnya berangka 066. Dan ada permainan kata untuk 066. 066 ini dibaca Mamoru yang berarti bertahan atau menjaga. Sedangkan 072 dibaca Shimizu yang berarti perlindungan atau berlindung. Di mana dua ini agak sama arti tapi beda aksi. Saat Straw Hat Pirates menuju ke atas tertulis 066. Bertahan artinya tidak memberikan serangan. Sedangkan saat CP0 datang ke puncak Egghead, itu berubah menjadi 072 yang artinya untuk melindungi yang ada di dalam sana. Karena itu, ketika Kaku sampai di atas, langsung diserang dengan laser beam hingga kosong. Hal ini seperti yang dijelaskan Stussy, Frontier Dome berguna untuk melindungi diri dari musuh, sehingga musuh tidak bisa masuk area sana. Stussy mengatakan dia sedikit nostalgia. Itu artinya, Stussy pernah berada di sana sebelumnya. Yang kita semua tahu, Cyberpol biasanya akan menyamar untuk mencari informasi. Kemungkinan Stussy memang pernah menyamar sebagai pekerja di sana.
Yang pastinya Luffy mengetahui apapun yang dilakukan oleh Vegapunk dan bagaimana penelitiannya yang membawa ke sejarah terlarang itu. Yang kita tahu, Sentomaru yang menjadi bodyguard adalah seorang yang tidak mau membocorkan sesuatu. Jadi, memang yang berpeluang besar untuk membocorkan informasi untuk world government yaitu Cyberpol. Oh ya, Stussy juga menyamar sebagai Emperor of Underworld. Dia juga mengincar tamat T-Box untuk world government. Tapi ternyata tamat T-Box itu berisi bom dan dia pastinya akan menyinggung perbuatan Luffy di Whole Cake Island. Atas muncul dan langsung ingin menyerang CP0, tapi langsung ditumbangkan oleh Lucci menggunakan teknik terkuatnya yaitu Rokugan. Teknik Rokugan ini merupakan teknik terkuat saat play time skip. Luffy yang hendak ke atas melihat Atas tumbang karena Lucci, yang pastinya akan memancing amarah Luffy. Karena Atas sudah memberikannya makanan, di mana Luffy selalu berjuang untuk melawan musuh yang memberinya makanan. Tapi karena Luffy membawa Bonnie, di mana CP0 juga melihat itu, pasti akan merebut Bonnie. Di mana Bonnie sendiri dalam keadaan pingsan, yang merupakan sebuah keuntungan untuk CP0. Tapi ada dua kemungkinan yang akan terjadi nih. Yang pertama, Jinbe langsung meminta Luffy untuk ke atas. Tapi masalahnya, Lapo Base dalam mode berlindung, jadi Luffy juga akan diserang oleh laser beam jika ke atas. Kemungkinan yang kedua, Luffy mencoba menyerang Lucci, tapi dia yang ceroboh malah menjatuhkan Bonnie dan mencoba merebut Bonnie kembali. Real Story berpikir kalau melawan CP0 ini bukan pertarungan yang memakan waktu yang lama. Hanya saja membuktikan seberapa mengerikannya kekuatan dari Yonko Luffy. Seperti di Upfreshman Island, pertarungan hanya untuk membuktikan seberapa kuat kru Mugiwara ini setelah time skip. Tapi Lucci juga pastinya berkembang sampai dia menjadi CP0. Bahkan teknik Rokugan yang dulunya ulti untuk Luffy sekarang digunakan di awal pertarungan. Sepertinya dia juga ada teknik baru, di mana dulu Luffy memakai Gear Second dan Gear Third masih terasa berat, bahkan ada efek sampingnya. Sekarang seperti bukan apa-apa lagi. Pasti demikian juga yang terjadi pada Lucci. Kalaupun Luffy melawan Lucci lagi, Luffy tidak perlu sampai ke mode nikah. Tapi teknik yang digunakan Lucci ataupun anggota Cyberpol lainnya bisa menjadi inspirasi untuk teknik serangan Luffy. Dimana saat Enies Lobby, Luffy bisa menirukan beberapa teknik Rokushiki dengan cara dia sendiri. Jadi intinya melawan CP0 bukanlah hal yang susah, tapi permasalahan Vegapunk, Bonnie dan Straw Hat itu sendiri dengan World Government dan Marine yang akan memperumit keadaan Straw Hat untuk menyelamatkan Vegapunk dan Bonnie. Vegapunk sendiri memiliki masalah yang banyak, yaitu apa saja yang berhubungan dengan Kuma dan Bonnie, lalu masalah tahu terlalu banyak mengenai sejarah dunia, dan hilangnya kapal-kapal dari World Government. Dan Vegapunk asli ini sudah berada di Lapo Base, di mana posisinya lebih aman daripada kelompok Luffy. Dan sepertinya kelompok Zoro juga mengetahui jika ada ledakan di Lapo Base. Dan pastinya mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Serta Seraphim juga bisa dikontrol oleh CP0 yang nantinya memungkinkan jika Seraphim menyerang Straw Hat. Dan akankah Zoro melawan Seraphim Mihawk dan Seraphim Hancock membantu Luffy? Bakal keren banget nih. Nah, itu dia review chapter 1068. Jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya ya, biar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Sauriers!